Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial Mekmat Mekanika Kekuatan Material. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal struktur truss, soal yang kelima. Sebuah papan reklame ditopang oleh struktur truss dua dimensi seperti pada gambar. Papan tersebut menerima gaya dorong angin sebesar 2 kN per meter. Yang ditanyakan, hitunglah gaya reaksi yang dialami oleh batang BF dan BG. Silakan pause video ini jika kalian ingin mengerjakan soal secara mandiri. Oke? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Untuk menyelesaikan soal ini, kita memiliki 3-4 langkah. Langkah yang pertama, seperti biasa, adalah menggambar diagram bebas benda. Kemudian dari DBB, kita bisa menentukan gaya reaksi tumpuan di A dan di G. Setelah itu, kita bisa mulai menghitung gaya reaksi batang. Kita bisa menggunakan metode join atau metode section. Namun karena di sini kita hanya akan menghitung gaya reaksi batang BG dan BF, kita akan menggunakan metode section. Karena dengan satu kali potongan, kita bisa langsung mendapatkan gaya reaksi BG dan BF. Oke, kita mulai langkah pertama dengan menggambar diagram bebas benda dari sistem keseluruhan. DBB-nya adalah seperti ini. Kita gambar dulu diagram bebas benda dari tumpuan. Kita lepas tumpuan A, maka kita gambar vektor AY vertikal dan AX horizontal. Begitu juga di tumpuan G, ada vektor GY vertikal dan GX horizontal. Nah, mungkin pasti dari kita akan bertanya, ada 4 variabel yang tidak diketahui. Sementara dalam persamaan kesetimbangan, kita selalu memiliki 3 persamaan untuk kasus 2 dimensi, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Artinya, apakah ini adalah kondisi statis tak tentu? Jawabannya, kita perlu melihat soal lebih teliti, terutama di bagian di tumpuan A. Tumpuan A hanya memiliki satu batang. Itu artinya dia hanya memiliki satu gaya reaksi. Kita beri nama FAB, gaya reaksi FAB. Nah, sedangkan di tumpuan G ada 2 batang. Kita beri nama gaya reaksi FBG dan FFB. Jadi di sini ada 3 variabel yang akan kita cari, bukan 4 ya. Kita memiliki variabel yang harus dicari ada 3. Kemudian kita memiliki persamaan kesetimbangan juga ada 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa kondisi yang kita sedang hadapi adalah kondisi statis tertentu. Lalu misalnya ada pertanyaan, seperti apa sih kondisi statis tak tentu? Kondisi statis tak tentu itu adalah jika variabel yang dicari itu melebihi dari persamaan kesetimbangan yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Di sini tumpuan A hanya menopang 1 batang. Dan tumpuan G menopang 2 batang, maka kondisi statis tak tentu bisa terjadi jika ada batang lagi di sini. Jadi ada satu gaya reaksi lagi bernama FAG yang kita cari. Sekarang kita akan langsung menghitung gaya reaksi tumpuan, kita terapkan kondisi setimbang. Oh iya, untuk tumpuan A, kita ubah gaya reaksinya seperti ini. Karena kita langsung menghitung gaya reaksi batang AB.
sistem setimbang sigma fx sama dengan 0, kita ambil arah ke kanan positif, minus FAB cos 63,4 dikurangi Gx ditambah 4 kN sama dengan 0, kita simpan sebagai persamaan 1. Lalu sigma Fy sama dengan 0, kita ambil arah ke atas positif, minus FAB sin 63,4 ditambah GY sama dengan 0, kita simpan sebagai persamaan 2. Kemudian sigma momen di titik G, kita pilih sumbu yang memiliki gaya yang paling banyak yang bekerja pada titik tersebut, kita pilih titik G, sama dengan 0, kita ambil momen bernilai positif dengan arah putaran berlawanan arah jarum jam. FAB sin 63,4 derajat dikalikan 1 meter dikurangi 4 kN dikalikan 2 meter sama dengan 0. Kita selesaikan, maka kita peroleh FAB sama dengan 8,989 kN. Kita substitusi FAB ke persamaan 1 dan 2, kita peroleh Gx dan Gy. Gx nilainya minus, artinya dia berlawanan arah dengan diagram bebas benda yang kita gambar. Gy nilainya positif, maka dia searah dengan diagram bebas benda yang kita gambar. Kita revisi diagram bebas bendanya, kita akan peroleh seperti ini. Ini adalah FAB, kemudian ini GY dan ini Gx. Selanjutnya kita akan mulai menerapkan metode section sambil kita akan menghitung geometri dari struktur truss ini. Jadi yang ditanyakan adalah gaya reaksi batang BG dan BF. Pertama kita tinjau geometri segitiga BEF. Kita peroleh seperti ini. Nah, untuk segitiga ini silahkan perhitungannya dipelajari secara mandiri. Kita akan langsung loncat ke bagian potongan dari struktur ini. Kita akan peroleh potongannya seperti ini. Di sini ada gaya FAB yang tadi kita sudah peroleh. Kemudian ada gaya FBG. Misalnya kita tetapkan batang BG adalah batang tarik. Kemudian FBF kita tetapkan misalnya adalah batang tekan. Lalu FEF kita tetapkan misalnya batang EF adalah batang tekan. Nah, di sini FAB sudah diketahui. Yang belum diketahui ada 3. Oke, kita langsung menghitung gaya reaksi batang. Sistem setimbang sigma fx sama dengan 0. Kita ambil arah ke kanan positif. FBG cos 63,4 derajat dikurangi FAB cos 63,4 derajat dikurangi FEF cos 63,4 derajat ditambah 4 kN dikurangi FBF sama dengan 0. FAB kita peroleh besarnya adalah 8,989 kN. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, kita ambil arah ke bawah positif. FAB sin 63,4 derajat ditambah FBG sin 63,4 derajat dikurangi FEF sin 63,4 derajat sama dengan 0. Kita simpan sebagai persamaan 2. Lalu sigma momen
di titik B sama dengan 0. Titik B kita pilih karena di titik tersebut bekerja banyak sekali gaya. Kita ambil momen bernilai positif dengan arah berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi kita peroleh FEF sin 63,4 derajat dikalikan 0,5 meter CE ditambah FEF cos 63,4 derajat dikalikan 1 meter dikurangi 4 kN dikalikan 1 meter sama dengan 0. Kita selesaikan, kita peroleh FEF sama dengan 4,469 kN. Kita substitusi FEF ke persamaan 2, kita peroleh FPG nilainya negatif 4,519 kN. Kemudian kita substitusi lagi FEF dan FPG ke persamaan 1, kita peroleh FBF nilainya juga negatif 4,089 kN. Nah, FPG dan FBF sudah kita peroleh. Kita lihat FBG nilainya negatif. Jadi batang BG adalah batang tekan. Begitu juga dengan FBF nilainya negatif, maka batang BF adalah batang tarik. Baik, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu Anda belajar struktur truss. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.